Halo teman-teman semuanya, kalian tahu gak sih salah satu kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara itu terletak di Indonesia loh. Tepatnya di daerah Aceh Timur, Nanggro Aceh, Darussalam, yaitu Kesultanan Perlak. Kalian pasti pengen tahu lebih detail lagi kan tentang kesultanan ini? Maka dari itu, saya Nisa Sawardati dari 10 Akuntansi 1 SMK Negeri 2 Purwakarta akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak atau Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur. Disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Asal nama Perlak adalah berasal dari jenis kayu berkualitas yang tumbuh di sini. Biasanya digunakan untuk pembuatan kapal, oleh karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Kesultanan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Arab dengan wanita setempat. Kesultanan ini didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah atau lebih dikenal Sultan Alauddin Shah, Sultan pertama Perlak yang memerintah antara tahun 520 sampai 544 Hijriah. Berikut adalah silsilah raja dari Kerajaan Perlak. Sultan-sultan di atas dibagi menurut dua dinasti, yaitu dinasti Syed Maulana dan dinasti Johan Berdaulat, yang merupakan keturunan dari Merah Perlak asli Sawir Nuwi. Kondisi ekonomi Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan negeri yang terkenal sebagai penghasil kayu Perlak, yaitu kayu yang berkualitas bagus untuk kapal. Tak heran para pedagang dari Cina, Gujarat, Arab, India, Persia, Malaka, serta dari seluruh kepulauan Nusantara tertarik untuk datang ke sini. Pada awal abad ke-8 hingga 12, Kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara para saudagar muslim dengan penduduk setempat. Efeknya adalah perkembangan Islam yang pesat dan pada akhirnya kerajaan Islam pertama. Sosial budaya. Sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, masyarakat Perlak memiliki kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, yang saat itu masih bercorak Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak sudah melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Beberapa ajaran dalam syariat Islam yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Perlak antara lain sholat, puasa, dan zakat. Selanjutnya, mari kita cari tahu penyebab runtuhnya Kesultanan Perlak ini. Serangan Sriwijaya. Kemakmuran Kerajaan Perlak yang masyhur membuat Kerajaan Sriwijaya dengan pusat pemerintahan di daerah Palembang, Sumatera Selatan melakukan penyerangan tahun 988 Masehi. Penyerangan ini bertujuan untuk membuat Kerajaan Perlak tunduk atas kekuasaan Sriwijaya sekaligus untuk menghentikan proses asimilasi yang berkembang pesat. Peperangan melawan Sriwijaya berlangsung bertahun-tahun. Perang ini berakhir dengan munculnya Sriwijaya karena adanya ancaman serangan raja dan wawangsa dari Kerajaan Mataram di Pulau Jawa dan Indrakola yang digerakkan dari daratan India. Penyatuan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Alauddin, Sultan Perlak ke-17 melakukan politik persahabatan sebagai strategi menghadapi serangan balasan dari Sriwijaya. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menikahkan kedua putrinya dengan raja dari kerajaan lain. Putri Ratna Kemala dinikahkan dengan Raja Tumasik bernama Iskandar Shah dari Kerajaan Malaka. Sedangkan Putri Ganggang atau Putri Rahyani dinikahkan dengan Sultan Malik Al-Said dari Kerajaan Samudra Pasai. Politik yang damai dan persaudaraan yang dilakukan dengan kerajaan lain ternyata tidak bisa menyelamatkan kedaulatan Kerajaan Perlak loh. Hingga akhirnya setelah meninggalnya Sultan ke-18, Sultan Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat, Kerajaan Perlak disatukan dengan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Sultan Malik Al-Saleh dan Putri Ganggang. Penyatuan ini terjadi pada tahun 1292 Masehi dan menjadi penyebab runtuhnya peradaban Kerajaan Perlak. Selanjutnya, mari kita cari tahu peninggalan Kesultanan Perlak ini. Yang pertama terdapat stempel Kerajaan Perlak, dan yang kedua ada mata uang Perlak, yaitu mata uang dari emas atau dirham, mata uang perak atau kupang, serta mata uang kuningan atau tembaga. Dan yang terakhir ada makam Raja Benoa.
Nah, gak kerasa nih udah 5 menit aku ngejelasin ke kalian tentang kerajaan Port ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya Nisa, Salawardati 10 Aku 1. Terima kasih.